Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dewan Pembina IGI Bogor, ada Ibu, ada Pak Sofyan ya. Bu Wulan saya belum lihat. Kemudian juga rekan-rekan pengurus IGI dan Bapak Ibu guru hebat semua yang sudah bergabung di sini. Terima kasih atas kehadirannya, yang sudah meluangkan waktunya juga pada malam minggu ini bisa bergabung di ngobrol pendidikan inspiratif dengan IGI Bogor. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul malam ini, bisa ngopi bareng malam ini. Dan salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan, kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara malam ini bisa mendapat ridhonya dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan ngopi kita malam ini akan bertajuk tentang membuat PTK di saat BDR. Explore the world of science through brilliant project. Nah, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapat banyak ilmu dari pertemuan ngopi kali ini. Kemudian untuk selanjutnya nanti pertemuan ini akan dikawal oleh Bapak moderator kita, yaitu Bapak Rusman dari SMAK Semak Bogor. Kemudian narasumber kita yang luar biasa, Ibu Siti Amalia MPD dari SMPN 17 Kota Bogor. Baik, tidak panjang lebar saja, mari kita mulai kegiatan ini. Saya serahkan kegiatan ini kepada Bapak Rusman untuk memandu. Silakan Pak Rusman. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru yang selalu haus pengetahuan dan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik buat putra-putri bangsa Indonesia. Alhamdulillah ngopi bareng IGI Kota Bogor episode 3 ini, kalau kita lihat dari pendaftar itu ada sekitar 77, dan juga ini berasal bukan hanya dari Kota Bogor saja, tetapi ada dari luar Kota Bogor, misalnya ada dari Bandung, Tasik, Sukabumi, ada Jogja, Batam, ada dari Purworejo, dari Ngawi, Garut, Riau, dan juga dari Tuban, dan juga ada dari kota-kota yang lainnya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan para guru-guru dari luar kota. Nah, sebelumnya izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Kegiatan ngopi bareng IGI Kota Bogor ini merupakan program bulanan yang dilaksanakan 2 minggu sekali. Nah, sementara tema yang kita ambil itu selalu kita update dan kita sesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan. Oleh karena itu, forum ini sangat saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu ikuti karena banyak sekali informasi-informasi yang dapat kita peroleh dan juga ilmu-ilmu yang dapat bermanfaat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana telah dipublikasikan, Ngopi Bareng IGI pada hari ini mengambil tema membuat PTK di saat BDR, di saat belajar dari rumah. Mungkin ini adalah hal yang terbaru karena kita sebagai guru yang profesional dan yang produktif itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Jadi dalam kondisi bagaimanapun kita harus selalu bisa produktif dan kreatif. Ya. Nah, oleh karena itu kita pada kesempatan ini kita membutuhkan informasi dan juga persamaan persepsi dengan tema ini, gitu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk ke materi yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit resume atau informasi terkait dengan pembicara kita saat ini ya. Nama lengkap dari pembicara kita ini adalah Ibu Siti Amalia. Itu biasa dipanggil Mbak Amel atau Ibu Amel. Beliau adalah lulusan dari Universitas 11 Maret Solo dari jurusan Pendidikan Matematika. Juga S2-nya di Universitas Pelita Harapan Jakarta, mengambil Magister Pendidikan. Nah, penyuka kucing dan warna ungu ini banyak sekali prestasinya ya. Bisa kan bacakan beberapa prestasinya ya. Dan juga beberapa pengalaman yang terkait dengan penelitian tindakan kelas ini.
Ini salah satunya ada mendapatkan beasiswa teacher training dari Provinsi Jawa Barat ke Australia pada tahun 2013. Juara 1 Olimpiade Sains Nasional Guru Matematika tingkat Kota Bogor tahun 2013. Juara 1 Guru Berprestasi tingkat Kota Bogor tahun 2017. Mendapatkan penghargaan status Guru Pendarat tahun 2017 sebagai mahasiswa paling produktif dalam menulis jurnal di jurusan Magister Pendidikan Universitas Pelita Harapan. Sebagai distrik fasilitator di USAID Prioritas Kota Bogor, mata pelajaran matematika itu dari tahun 2008 sampai 2017. Sebagai guru inti program peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi untuk mata pelajaran matematika. Sebagai, nah ini yang kita apresiasi, yang mungkin beberapa guru tidak bisa melakukannya. Beliau itu sudah menulis sekitar 16 buku, ya, itu baik yang tunggal maupun yang antologi. Juga sudah pernah menerbitkan sekitar 15 jurnal. Ini jurnalnya juga terkait dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang best practice, penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah, penelitian survei, penelitian kualitatif, dan artikel ilmiah. Pusat Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat atau disingkat dengan KPPJB sebagai Kepala Bidang Kepenulisan Karya Ilmiah. Ini sangat relevan banget dengan apa yang kita bahas hari ini. Juga sebagai redaktur artikel, opini, isai, dan karya ilmiah populer e-bulletin di KPPJB dengan nama Buletin Gelis. Ya. Dan sebagai editor jurnal ber-ISSN dengan nama Jurnal Citra Lestari. Juga sebagai pengurus IGI Kota Bogor pada divisi Research and Development. Juga sebagai Ketua Kabid Humas Team Motivation Group, Hafalan Al-Quran, One Day, One Ayat, dan Tiara. Dan juga sebagai founder dan pengelola Maraka, atau Masyarakat Ambar 2 Membaca. Nah, itulah sejumlah pengalaman dan prestasi dari pembicara. Nah, selanjutnya kami persilakan kepada pembicara Ibu Amalia untuk menyampaikan presentasinya. Mungkin maksimal sekitar 40 menit, nanti kan dengan tanya jawab dan diskusi. Kami persilakan untuk Ibu Amalia. Terima kasih Pak Rusman. Suara saya jelas terdengar? Jelas banget. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini, malam minggu, kita dapat bertemu kembali dalam ngopi. Ini edisi yang kedua ya. Dari sebelumnya edisi pertama. Pada malam hari ini kita akan berbagi ilmu mengenai menulis PTK saat BDR. Belajar dari rumah. Mungkin sebelumnya, ketika sebelum bulan Maret, kita tatap muka dengan siswa, kita Bapak Ibu di sini ada yang pernah menulis PTK mudah mendapatkan siswa ya, bertemu siswa, cuman ketika BDR kan kita terpisah dengan jarak dan waktu gitu ya, seolah-olah kita nggak ketemu siswa gitu ya. Pasti ada hal-hal yang mempengaruhi penelitian itu sendiri. Nah, ada kemarin saya mendengar kalau misalnya PTK saat BDR ini tidak dapat dilaksanakan. Cuman penelitian itu adalah bisa dilaksanakan walaupun saat BDR, karena penelitian di kelas kita kan mengajar ya. Nah, ada perlakuan kepada siswa. Nah, itu kita bisa melakukan PTK. Karena kita ada perlakuan ke siswa, walaupun kita online belajarnya, seperti itu. Oke, saya akan share screen. Bisa melihat semua? Oke. Banyak guru yang bingung, ada yang curhat juga, bagaimana membuat PTK. Nah, itu berawal dari masalah. Oke, kita lihat dulu definisinya.
PTK atau penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di kelas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi guru untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Jadi pertama, Bapak Ibu harus mempunyai masalah dulu. Kita pasti ketika mengajar, apalagi saat online gini, pasti menemui banyak masalah ya, dengan siswa, dengan kuotanya, dengan handphonenya, dengan semuanya gitu. Nah, di sini kita sebentar. Di sini kita harus menikmati bagaimana cara bagaimana mengajar pada saat BDR ini, karena kita nggak tahu kapan berakhirnya gitu. Dan menulis PTK saat belajar di rumah saat pandemik ini sangat mudah dan murah dibanding ketika kita tatap muka, karena ketika kita pembelajaran online kita bisa share semuanya melalui online dengan Google Classroom, dengan Google Form, dibanding ketika kita tatap muka. Siswa pun ketika mengumpulkan tugas atau absen, mereka menggunakan Google Form atau misalnya menggunakan yang lain gitu ya. Jadinya lebih irit biaya seperti itu. Oke, di sini step PTK. Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah. Jadi kita apa nih masalah kita saat pembelajaran online. Nah, kita tulis apa aja ya yang entah itu siswanya yang absen terus ngilang, udah gitu siswanya nggak nongol-nongol berminggu-minggu, udah gitu siswanya yang ngumpulin tugas lama, udah gitu ketika ulangan malah nilainya kecil gitu, seperti itu. Banyak hal, atau misalnya susah untuk melakukan presentasi atau praktek segala macam ya. Nah, kemudian yang kedua kita mendesain pengambilan data. Dari identifikasi masalah itu kita ngambil datanya gimana ya? Apakah kita mengambil penelitiannya tentang peningkatan hasil belajar atau media pembelajaran, atau misalnya Bapak Ibu punya aku nyiptain ini nih, ada aplikasi Android untuk siswa untuk pembelajaran aku di kelas. Nah, itu bisa dibuat PTK-nya. Kemudian kita mengambil data atau action, kita mengajar atau memberikan pengajaran kepada siswa. Kemudian kita menganalisa data yang yang kita peroleh, melaporkan ke temuan, setelah itu kemudian merencanakan tindakan selanjutnya. Nah, di sini menentukan judul. Nah, menentukan judul itu kita harus tahu masalah. Nah, kalau misalnya masalahnya, kalau bisa berbasis kompetensi, karena kita pembelajarannya berbasis kompetensi. Nah, misalnya masalah kita di kelas yang tadi ya, siswa nilainya kecil-kecil. Atau misalnya ketika grup itu dibuka, kok chatnya kayak gitu ya, kayak orang yang nggak pernah dididik, nggak pernah disekolahin. Stiker-stikernya kok kayak gitu. Atau misalnya, kok ketika siswa Japri ngumpulin tugas, kok langsung aja ngirim foto, udah gitu nggak ada salam, nggak ada nama kelas, langsung aja, terus tidak mengucapkan terima kasih misalnya. Nah, kemudian itu berarti masalah tentang komunikasi. Terus nilainya kecil-kecil berarti masalah tentang hasil belajar, seperti itu. Atau misalnya kreativitas siswa, atau misalnya motivasi siswa, kok ini makin hari yang aktif di grup cuma sedikit ya, gitu. Nah, itu kita berdasarkan itu. Kemudian metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, misalnya nilai siswa kecil-kecil, pakai metode apa ya baiknya gitu. Nah, baru nanti kita sesuaikan waktunya. Oh, ketika kita mau bikin PTK di bulan September, materinya pas apa nih? Baru setelah kita mempunyai masalah dan metode itu gitu. Nah, kalau misalnya setelah bulan September itu udah ada materi, misalnya awal September materinya A, terus pertengahan September materinya B, itu tidak masalah, karena kita sudah fix masalah dan metodenya, gitu. Nah, ini siklus PTK dari KEMS Integrate. Kita berawal dari permasalahan, kemudian perencanaan, tindakan 1,
Kemudian setelah perencanaan, pengumpulan data, kemudian refleksi. Nah, di sini sebelum kita mempunyai permasalahan, terus kemudian kita merencanakan nanti siklus 1 mau ngapain nih. Nah, itu di sini, di perencanaan ini. Kemudian pelaksanaan tindakan, kita ajar ya, ngambil data, kemudian data terkumpul, dan kita juga ada pengamatan, kemudian kita refleksi. Habis ini, apa yang hal positif yang didapat, apa hal negatif, apa kurangnya di siklus 1. Nah, itu kita kumpulkan di refleksi ini. Kemudian ada permasalahan baru, nih kenapa ya siswa kok ketika saya ngajar nggak pada ada gitu. Nah, udah gitu kok habis absen pada ngilang. Nah, di sini nanti kita kita tulis apa permasalahan yang di siklus 1, kemudian kita perencanaan tindakan 2 ini kita mau ngapain nih anak-anak yang nggak nongol-nongol, yang absen terus ngilang, udah gitu absen yang melat-melat, baru absen siang hari nih harusnya diapain ya. Nah, udah gitu kita ke pelaksanaan tindakan 2. Kemudian pengamatan, pengumpulan data, kita mengamati dan mengumpulkan data di siklus 2, kemudian refleksi. Nah, kalau misalnya sudah memenuhi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian kita, atau misalnya nilainya sudah meningkat gitu ya, nah itu kita stop di siklus 2. Kalau misalnya belum, lanjut siklus 3, seperti itu. Nah, ini struktur laporan PTK. Pertama ada judul, kemudian halaman pengesahan, halaman pernyataan tidak plagiasi, kemudian abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, bila kita pakai tabel-tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, di bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab 2 ada uraian deskriptif mengenai variabel penelitian. Referensinya bisa menggunakan apa atau Turabian. Ada kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, di sini uraian deskriptif mengenai variabel penelitian, misalnya kita ingin meneliti tentang bagaimana memotivasi anak-anak, memotivasi siswa dalam belajar di masa pandemik ini menggunakan metode A pada materi B di sekolah X di kelas segini misalnya. Tahun pembelajaran 2020-2021. Nah, kita uraikan si motivasinya itu apa. Kemudian motivasi, kemudian metode A, materi B. Nah, itu juga kita uraikan dalam variabel penelitian. Nah, ini reference style-nya. Kalau misalnya kita buka Microsoft Word, itu kita cari di reference, kemudian ada style, ada panah ke bawah, kita bisa milih apa atau Turabian yang paling bawah, diklik yang mana aja. Nanti kita, kalau misalnya kita memakai ini, kita tidak kesulitan dalam daftar pustaka. Jadi kita bisa insert bibliografi. Nah, itu bisa langsung dengan apa atau Turabian ini, seperti itu. Lanjut bab 3, prosedur penelitian. Bapak Rusman atau Ibu Nur Mahyun mohon di-admit yang mau masuk ya. Lumayan yang daftar tunggunya agak banyak. Sudah Bu, sudah di-admit. Mungkin Oke, sinyal terima kasih. mungkin. Ya. Ya, maaf. Oke, bab 3 prosedur penelitian. Waktu penelitiannya di bab 3 disebutkan misalnya bulan apa sampai bulan apa, biasanya 3 bulan. Kemudian lokasi penelitiannya di SMP mana, di SD mana, atau di SMA atau SMK mana. Kemudian subjek penelitiannya di sini disebutkan kelas berapa.
dan jumlah siswanya berapa, dan materinya apa. Kemudian kolaborator penelitian bila ada disebutkan siapa, misalnya apa kepala sekolah, apa rekan sejawat gitu. Nah, kemudian prosedur penelitiannya dijelaskan dari prasiklus, Bapak Ibu ngapain aja, misalnya membuat RPP atau misalnya membuat bahan ajar, membuat instrumen dan lain sebagainya. Kemudian di siklus 1 jadwal pelajarannya hari apa, jam berapa, selama berapa jam, karena kan ketika pandemik ini jadwal pelajarannya beda ya sama ketika tatap muka normal dulu itu. Nah, jadwal pandemik ini kan jam 12 sudah selesai. Terus udah gitu pembelajarannya di sekaligusin, misalnya matematika 5 jam ya, 1 jamnya 30 menit atau setengah jam, jadinya 5 jam pelajaran matematika itu selama 2,5 jam. Hanya 1 kali seminggu, nanti ketemu lagi minggu depannya, seperti itu. Dijelaskan dari siklus, prasiklus, siklus 1, siklus 2. Kalau misalnya sampai siklus 3 dijelaskan sampai siklus terakhir. Di sini di prosedur penelitian. Lanjut di bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini adalah nyawanya penelitian Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu jangan terlalu berfokus di bab-bab sebelumnya, walaupun itu juga penting. Misalnya bab 1 cukup 2 halaman, maksimal 3 halaman. Bab 2 seperlunya ya, kalau variabelnya yang diambil banyak. Nah, dijelaskan, tapi tidak terlalu banyak gitu. Nah, bab 3 juga tidak terlalu banyak. Ini yang fokusnya di bab 4 ini, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sini Bapak Ibu memaparkan siklus-siklus yang terjadi dari prasiklus. Misalnya siklus 1, anak-anak ngapain aja dari awal belajar sampai akhir. Jadi kita cerita secara kualitatif ya, tentang kegiatan setiap siklus dan perkembangan positif dan negatif juga setiap siklusnya. Dilengkapi dengan grafik kenaikan positif di setiap siklus. Nah, untuk nilai, Bapak Ibu bila ada nilai, tolong jangan di-share di bab 4. Jadi share-nya, kalau untuk nilai yang ada nama-nama siswanya, share-nya di lampiran. Gitu, karena itu privacy ya, takutnya nanti hasil penelitian kita kan akan dimuat di jurnal, di jurnal itu, atau misalnya dibagikan atau dikumpulkan untuk kenaikan pangkat. Nah, nanti yang baca penelitian kita banyak. Nah, udah gitu, kalau ada orang jahat yang baca, ada nama siswanya nanti dicari di Facebook, atau di IG, atau di Twitter. Nah, takutnya ada kejahatan. Jadi kalau misalnya di bab 4, bila Bapak Ibu menjelaskan tentang nilai siswa yang dicapai siklus 1, si student A gitu, nilainya segini. Jadi cukup pakai inisial atau student 1, student 2, atau siswa 1, siswa 2, siswa 3 sampai siswa, misalnya jumlah siswanya 32 siswa seperti itu. Dilengkapi dengan grafik juga kenaikan setiap siklusnya. Dan seandainya siklusnya menurun, misalnya perkembangannya menurun, dijelaskan juga kenapa-kenapanya. Lalu bab 5 simpulan dan saran. Simpulan disesuaikan dengan tujuan penelitian di bab 1. Jadi jangan ketika kita menulis bab 5 simpulan, kita harus buka juga tujuan penelitian. Kalau misalnya tujuan penelitian ini belum terjawab, kita lakukan penelitian lagi. Apa yang kurang? Oh, misalnya kita belum nanya ke siswa tentang bagaimana pembelajaran menumbuhkan kreativitas, apakah mereka senang, apakah mereka nggak suka gitu ya. Nah, itu dijelaskan, dilakukan dulu gitu. Nah, di tujuan sama simpulan harus sama. Simpulan penelitian menjawab tujuan yang di bab 1. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya, dan untuk mengantisipasi hal-hal negatif atau kekurangan yang ditemui pada penelitian kita. Misalnya, untuk mengantisipasi siswa yang kuotanya nggak ada, maka disarankan untuk, seperti itu. Atau misalnya kita membuat PTK tentang aplikasi Android yang akan kita share ke siswa. Nah, apa kekurangannya aplikasi Android-nya? Misalnya dibatasin apanya, atau misalnya apa yang perlu
apa yang perlu dilakukan gitu untuk penelitian selanjutnya. Entah itu yang melaksanakan kita lagi, lanjutan penelitian untuk PTK selanjutnya, atau orang lain. Nah, itu ditulis di saran. Baik, kita untuk yang di Prasiklus, kita siapkan RPP model 1 lembar, yang terbaru kan sekarang 1 lembar ya, Ban Ajar dan LKPD untuk semua siklus. Misalnya kita rencananya mau 2 siklus, atau mau 3 siklus. Nah, kita bikin dulu RPP nih, nanti rencana di siklus 1 ngapain, rencana di siklus 2 ngapain, begitu rencana di siklus 3 ngapain. Nanti pelajarannya kira-kira nih minggu depan siklus 1, oh ini kita lagi bahas ini. Nah, kita bikin RPP-nya. Nanti 2 minggu lagi kita lagi bahas ini, kita bikin Ban Ajar LKPD-nya. Sama itu sepaket. Kemudian 3 minggu berikutnya ketika siklus 3 kita lagi ngajarin apa nih, itu kita bikin RPP-nya dari Prasiklus gitu. Jadi ketika nanti misalnya siklus 1 udah berakhir, oh ternyata ada yang masukan-masukan dari kolaborator, atau misalnya kita ada temuan di siklus 1, kita tinggal ganti aja, nggak mulai dari nol lagi gitu. Kemudian catatan ada lembar observasi kita. Ini adalah seperti jurnal mengajar ya. Misalnya hari ini saya kayak diary gitu. Anak ini ternyata kagak nongol-nongol. Pas saya pulang dia lagi main layangan. Nah, seperti itu. Nah, itu kita jelaskan, kita jadi catatan lembar observasi. Lalu angket pembelajaran, angket siswa atau refleksi pembelajaran itu feedback dari siswa ke kita. Begitu, itu juga penting. Apa yang ditulis di situ itu indikator-indikator yang ingin kita teliti. Misalnya tentang kreativitas. Nah, mereka bagaimana pembelajaran kita, apakah sudah menumbuhkan kreativitas mereka, atau misalnya motivasi, apakah pembelajaran kita perlakuan kita bisa meningkatkan motivasi siswa dalam pelajaran mapel yang kita ampu. Nah, kemudian helikopter view untuk melihat keseluruhan siklus. Helikopter view itu ibarat kayak misalnya kita melihat dari atas, nah itu siklus-siklusnya, kita bisa tahu, oh habis ini kita ngapain, udah gitu, kira-kira di siklus ini apa yang perlu diperbaiki, atau misalnya nanti kira-kira kendalanya apa nih, gitu. Kita udah tahu apa yang punya feeling ya, apa yang akan kita lakukan, gitu. Seperti itu. Ini juga helikopter view ini bisa lewat diskusi dengan kolaborator, atau misalnya karena kita penelitian di kelas kita yang kita ajar kan kita tahu anak-anaknya seperti apa, si ini gimana, si itu gimana gitu. Jadinya itu sangat membantu untuk penelitian kita selanjutnya. Lanjut, kolaborator. Kolaborator itu sebagai rekan diskusi, boleh rekan sejawat atau atasan di sekolah. Nah, di sini biasanya ketika kita penelitian kolaborator, peneliti suka malu-malu, ketika ngajar kita ditonton sama orang, misalnya gitu. Terus udah gitu, itu yang malu-malu itu nggak usah harus dihilangkan. Nah, ini kan sekarang kita masa pandemik, otomatis gimana caranya kita ditonton? Nah, si kolaborator itu, rekan sejawat atau atasan, kita invite ke grup kita, gitu. Jadi kita bisa melihat ketika kita mengajar, gitu. Terus yang kurang-kurang bisa kita diskusikan, misalnya tadi ada siswa yang nyebelin, atau ada siswa yang menjawabnya bagus, itu bisa kita jadikan diskusi dan refleksi pada siklus selanjutnya. Tips dan trik menulis PTK saat pandemik. Nah, ini kan pembelajaran online yang biasanya yang terjadi di kita adalah ada virtual ya, ada Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Ada menggunakan Google Classroom, atau grup Telegram, atau WhatsApp. Ini yang paling sederhana ya, gitu. Yang paling sederhana grup WhatsApp. Atau yang lainnya lebih advance lagi. Nah, di sini ada pembelajaran offline. Ini untuk siswa yang tidak punya HP atau tidak punya kuota. Nah, siswa pada pembelajaran offline atau luring diminta untuk datang ke sekolah dan belajar. Nah, pembelajaran tetap menerapkan protokol COVID-19. Paling tergantung sekolahnya. Setiap sekolah beda-beda ya. Ada yang semuanya bisa
Zoom, semuanya bisa hadir di Google Classroom. Ada semuanya bisa hadir di grup WhatsApp dan aktif. Ada juga yang ketika belajar yang nongol cuma 10, yang absen cuma 17. Nah, itu sisanya kemana nih gitu. Nah, itu kita teliti, kita tanya kenapa. Nah, kalau misalnya ternyata nggak punya HP, HP-nya bukan Android atau HP-nya rusak, nggak punya kuota, ya terpaksa kita meminta siswa untuk datang di sekolah gitu. Ketika prasiklus, kita minta siswa untuk datang ke sekolah, dan siklus 1, ketika siswa datang, ketika kita ngajar, yang nongol cuma 17 orang, sisanya nggak ada, otomatis kan siswa datang ke sekolah. Nah, kita langsung kasih pretest gitu, dan langsung ngajarin siklus 1. Nah, bila kita meneliti mengenai peningkatan hasil belajar, sebelum memulai PTK ada pretest dulu gitu, sebelum memulai PTK di siklus 1 ya. Nah, kita berarti siapin instrumen pretestnya. Nah, kemudian setiap siklus ada post-test. Jadi udah ngajar nih 2,5 jam atau berapa, ada post-testnya. Nah, kita melihat peningkatan hasil belajarnya gimana gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak yang nggak aktif, ya otomatis kita ini harus aktif gurunya untuk nguprek siswa biar datang ke sekolah atau memulai PTK pretestnya seperti itu. Lanjut, bagaimana tesnya? Dapat dilakukan di Google Classroom. Bila sekolah Bapak Ibu belum ada Google Classroom-nya, bisa share link Google Form di grup pembelajaran. Nah, ternyata Google Form juga nggak ada, entah karena belum bisa atau misalnya hal yang lain. Nah, terpaksa soal di-share di grup WhatsApp atau Telegram, pengumpulannya japri ke kita, ke gurunya, gitu. Jadi ini semudah-mudahnya ya. Jadi kita ngetik soal, udah gitu difoto, di-share grup WhatsApp, ini pretestnya, gitu. Terus mereka ngumpulinnya japri, gitu. Habis narangin post-testnya, difoto soalnya, mereka ngumpulin, mereka ngerjain, ngumpulinnya japri. Nah, itu yang paling sederhana itu. Nah, bila meneliti mengenai media pembelajaran, media itu penggunaannya bisa langsung ditunjukkan ketika pembelajaran menggunakan video conference, kayak Zoom, Google Meet, gitu ya. Nah, kalau misalnya siswanya nggak mampu Zoom, nah media pembelajaran itu penggunaannya kita video, kemudian di-share video itu melalui grup WhatsApp atau Telegram, atau ke Google Classroom. Nah, bila meneliti bukan mengenai hasil belajar siswa, misalnya yang tadi sikap siswa, motivasi, seperti itu ya, ada catatan peneliti mengenai observasi yang mengungkapkan hal-hal yang akan diteliti. Kemudian ada refleksi siswa. Refleksi siswa ini dapat menggunakan Google Form. Kalau misalnya nggak ada Google Form-nya, atau misalnya kita udah bikin, ternyata siswa kuotanya nggak ada, gitu ya, atau misalnya HP-nya rusak, atau HP-nya HP jadul, dapat menggunakan wawancara secara japri, ya, lewat SMS, atau misalnya telepon siswa, atau misalnya ketika siswa ada kuotanya malam, atau besoknya, nah baru kita wawancara, gitu. Terus kalau misalnya bagaimana kalau ini yang tadi hasil belajar, media pembelajaran, dan meneliti bukan mengenai hasil belajar siswa, sudah selesainya gimana? Nah, itu kalau misalnya sudah menjawab tujuan dari penelitian itu. Atau misalnya motivasi siswa. Kalau misalnya sudah terlihat tanda-tanda yang peningkatan motivasi, peningkatan sikap siswa, atau komunikasi siswa, bila kita meneliti tentang komunikasi siswa, ya sudah, berarti itu sudah terjawab. Walaupun misalnya itu di siklus 2, kalau misalnya belum, kita tambah siklus 3, gitu. Nah, ini tantangannya. Tantangan di pembelajaran masa pandemik ya. Ini mungkin tiap sekolah bisa beda-beda. Kuota siswa yang terbatas.
ada siswa yang kuotanya melimpah, bisa pakai wifi di rumahnya, bisa ada juga atau banyak siswa yang kuotanya terbatas. Dia bisa beli kuota, cuma nanti misalnya paginya habis jam 9, nanti baru bisa belinya jam 1 siang, atau baru malamnya setelah orang tuanya pulang, begitu. Atau misalnya kuota siswa hari ini nggak ada, besoknya ada. Nah, itu kita menjadi kendala dalam penelitian. Nah, HP siswa yang tidak support, misalnya kita bikin penelitian tentang aplikasi Android yang untuk pembelajaran. Ternyata HP siswanya nggak support. Nah, itu kita mengantisipasi siswa datang ke sekolah, atau misalnya yang nggak support itu kita bantu, suruh pinjam temannya dulu, pinjam kakaknya dulu gitu. Nah, ada siswa juga, tantangan yang lain adalah siswa tidak mengikuti pembelajaran, bisa ketiduran, karena ketika masa pandemik ini, kalau saya tanya ke siswa itu, mereka tidurnya malam, di atas jam 12, entah itu main game, main HP, chatting, video call, nah baru tidur jam 2. Nah paginya mereka ada yang sholat subuh, ada yang enggak, terus kadang-kadang kalau misalnya enggak, mereka bablas tidurnya sampai malam, sampai siang, sampai zuhur, enggak ngikutin pembelajaran, bangun-bangun zuhur, atau misalnya absen, udah gitu ngilang, tidur lagi, atau main layangan, gitu. Ada yang seperti itu. Atau misalnya kerja, misalnya nggak ngikutin pembelajaran aja, ada aktivitas lain. Nah, itu juga tantangan kita. Kemudian siswa yang tidak mengumpulkan tugas, kemudian tantangan yang lain, tidak semua media dapat dipraktekkan kepada siswa. Kemudian tidak semua materi dapat diajarkan. Di sini materi dan media itu hampir korelasi ya, kita menggunakan media untuk mempermudah materi. Nah, tidak semua materi dapat diajarkan, jadi kita mengajarkan hal yang mudah, yang tidak seperti kita tatap muka, gitu. Karena kan kita menjadikan gimana sih pembelajaran itu siswa ngerti dengan tulisan doang. Beda dengan kita nerangin pas tatap muka ya, kita bisa melihat siswa yang ngantuk, yang ngerti, terus begitu kita bisa menerangkan dengan jelas, kayak misalnya sekarang ini, saya bisa bicara, beda misalnya saya menerangkan dengan tulisan seperti itu. Sama ketika kita pembelajaran di kelas juga begitu. Lanjut, solusinya, siswa yang tidak punya HP atau kesulitan kuota dapat diantisipasi dengan pembelajaran luring atau offline. Nah, judul tugas atau deadline-nya, tugas dan absen yang berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Karena bisa jadi siswa HP-nya nebeng saudara atau ortu yang bekerja atau kuotanya habis. Banyak siswa yang belum punya handphone, dia nebeng orang tuanya kerja baru pulang malam hari. Nah, malam hari itu mereka baru ngerjain tugas. Nah, kalau misalnya deadline tugas atau dan absennya mepet, otomatis kan nanti mereka nelat gitu. Nanti tugasnya bisa terlambat ya. Ada tulisan di Google Classroom-nya, ngumpulinnya terlambat gitu. Jadi due date tugas dan absennya diperpanjang, beda sama pembelajaran ketika kita tatap muka. Begitu. Nah, siswa yang tidak ikut tes atau tidak ngumpulin tugas, yang pertama kita japri. Kalau japri masih centang 1, itu japri cuma diri doang, itu sakit hati banget ya. Nah, kita telepon. Kalau misalnya aktif WhatsApp-nya, kita telepon bisa pakai WhatsApp. Nah, kalau misalnya nggak diangkat, telepon menggunakan pulsa, gitu. Terus telepon menggunakan pulsa, ternyata nggak connect juga, gitu. Kita tunggu. Atau kita hubungi siswa lain yang dekat dengan rumahnya. Nah, ketemu nih rumahnya, kita home visit. Terus kamu kenapa? Oh, HP-nya rusak, atau dia nggak ada kuota, atau begini atau begitu. Suruh ikut pembelajaran luring. Kamu datang ya nak ke sekolah hari ini jam segini. Nah, ini dijadikan catatan di siklus tersebut. Gitu. Oh, si yang HP-nya rusak nggak, yang nolak ngumpulin tugasnya si ini, karena seperti ini, kan alasannya seperti ini, dijelaskan, kita cerita di bab 4 itu. Gitu. Nah, bila segala cara sudah ditempuh, di japri centang 1, di telepon, WhatsApp, nada panggil ya, kalau misalnya WhatsApp-nya nggak aktif, nada panggil. Ternyata di telepon pulsa nggak masuk, karena biasanya kalau nomor handphone itu diisinya kuota, itu tidak memperpanjang masa aktif. Jadi
nomornya gosong gitu. Jadi di telepon pulsa nggak bisa. Nah, terpaksa siswa tersebut di-remove dari data penelitian. Bukan dikeluarin dari sekolah, tapi di-remove dari data penelitian. Misalnya siswanya 32, yang nggak nongol 2. Udah berbagai cara. Udah ke rumahnya, ternyata rumahnya udah pindah, di telepon nggak bisa, itu di-remove dari data penelitian. Misalnya 2 orang nih, 2 orang berarti kan tinggal 30 siswanya. Nah, udah gitu, ya udah kita data itu bekerja untuk 30 siswa. Gitu. Kemudian 2 siswa tersebut yang nggak nongol-nongol ini, yang menghilang, dilaporkan ke wali kelas nih, Pak, Bu, ini si A sama si B ini nggak nongol-nongol di pelajaran saya, gitu. Ke BK juga, ya siapa tahu rumahnya pindah, atau misalnya ada apa-apa kan, kita ini jadi catatan untuk wali kelasnya selanjutnya ya, dan BK juga. Nah, selanjutnya, setelah just do it. Jadi lakukan penelitian, nggak usah takut salah, nggak usah takut deg-degan segala macam. Udah lakukan aja gitu. Tulis penelitian apabila ini adalah PTK pertama Bapak Ibu, tulis apa aja dulu. Nah, walaupun itu masalahnya sederhana gitu. Setelah membuat PTK, rencanakan buat PTK berikutnya hingga Bapak Ibu menguasai langkah-langkah pembuatannya gitu. Nah, kalau misalnya takut salah, nggak akan nulis-nulis PTK. Saya waktu belajar menulis best practice itu butuh 3 best practice untuk bisa ngerti akhirnya, oh best practice kayak gini gitu. Yang 2 itu sangat sederhana sekali materinya gitu. Saya belajar dan itu masih saya simpan best practice-nya. Dan kebanyakan ketika menulis PTK atau menulis penelitian itu kata-katanya bukan kata-kata ilmiah tapi curhat. Seperti yang curhat gitu. Jadi kan kita curhat, tapi curhat secara ilmiah ya. Gitu itu ada yang misalnya menulis tentang sekolahnya yang jauh itu nanti dijelasin. Ini rok saya robek sampai begitu. Rok saya sampai misalnya diceritain itu kan tidak seharusnya diceritakan di penelitian ya. Kalau misalnya mau cerita tentang curhat-curhat itu ya bikin artikel sendiri atau misalnya esai baru di upload atau di publish di mana yang bukan di penelitian gitu. Selanjutnya, nah setelah laporan PTK selesai, diseminarkan online. Ini murah meriah ya. Kita cuman modal sertifikat. Kita tidak usah nyiapin makanan gitu kan. Kalau misalnya seminarnya beneran tatap muka kan misalnya kita nyiapin makanan-makanan gitu. Terus udah gitu kalau seminar online kan cuman ini aja, sertifikat aja kalau udah datang seminar. Kemudian buat artikel ilmiahnya. Nah, setelah buat artikel ilmiahnya dari yang bab 1 sampai bab 5 itu kita rangkum menjadi artikel ilmiah. Nah, itu diterbitkan di jurnal. Jadi jangan sampai si PTK yang Bapak Ibu udah tulis itu dipajang di rak, kita cuma memandangi aja itu PTK aku. Nah itu jangan seperti itu. Jadi lebih bermanfaat ketika kita share ilmu kita ke orang lain dengan diterbitkan di jurnal. Minimal ber-ISSN atau enggak Sinta 1 sampai 6. Itu yang ada di website Kemenristek Dikti. Dibuka aja di situ. Nah, Sinta yang paling rendah itu 6, yang paling bagus itu 1. Nah, kalau misalnya itu bisa menambah nilai kita ketika kita ngajuin penelitian, ngajuin kenaikan pangkat gitu. Seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah selesai materinya, kita lanjut ke diskusi ya. Mangga Pak Rusman. Terima kasih Bu Amel. Ini suatu pemaparan yang sangat menarik ya. Tiba saatnya untuk tanya jawab, tapi saya ingin menyampaikan tekniknya dulu ya. Bapak Ibu nanti mengacungkan tangan dulu secara virtual, nanti saya akan menyampaikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, pertanyaan akan dibagi ke dalam beberapa termin. Untuk termin pertama ada 3 pertanyaan, dan selanjutnya juga ada 3 pertanyaan. Nah, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Tadi ada dari Bapak Dwi Harjoko mau menyampaikan sesuatu, pertanyaannya Pak. Halo Bapak Dwi.
Yang di kolom chat juga banyak Pak Rusman, udah mulai ada banyak Yang pertanyaan dari- juga sambil dari menunggu. chat ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Bangga. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Bapak, terima kasih banyak. Bisa mendengar suara saya? Ya. Jelas Pak suaranya. Ya, Bapak. Izin bertanya, ini yang terkait PTK yang sangat menarik sekali. Saya Hedu Harjoko dari SMP Malwafi Islamic Boarding School Bogor. Pertanyaan pertama, Bapak, terkait tadi apa sih yang membedakan antara PTK, yang kedua PTK Subscription Best Practice. Jadi ini itu sebenarnya apa yang membedakan? Kalau selain itu apa persamaannya? Jadi dan bersamanya dan sebutkan contohnya. Terus yang kedua, dalam PTK itu ada siklus-siklus. Yang dimaksud siklus itu seperti sama halnya kayak dengan pertemuan ke satu, ke kedua, ketiga, atau bagaimana, dan apakah ada jumlah maksimal gitu. Terus pertanyaan ketiga, PTK dan penelitian ini apakah ada ketentuannya, maksudnya kayak jumlah berapa kas, apakah seperti sama kayak dengan ada variabel sama penelitian kayak semacam kelas yang kontrol sama kelas yang diteliti, maksudnya kayak atau bagaimana? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dwi. Mungkin Bu Ame langsung dijawab dulu aja kali ya. Ya, pertanyaan pertama, apa yang membedakan PTK, skripsi, dan best practice? Ini Pak Haiman Dwi Harjoko sudah menulis di chat ya. Nah, PTK itu kualitatif ya, ada 5 bab. Skripsi juga sama 5 bab. Tergantung skripsinya mau ngambil apa. Kalau misalnya ngambil tentang kualitatif murni, ada yang 5 bab, ada yang 6 bab. Kalau best practice ada yang 5 bab, ada yang 4 bab. Kalau best practice itu lebih singkat. Nah, best practice itu diambil dari siklus terakhir PTK. Jadi misalnya siklus 3. Nah, itu kita jelaskan di best practice. Jadi tidak dari awal gitu. Nanti ada tekniknya sendiri untuk best practice. Nah, gitu. Kalau misalnya skripsi, tergantung skripsinya mau mengambil metodenya tentang apa ya, atau ranah penelitiannya apa. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada action research gitu. Kalau misalnya action research itu termasuk kayak PTK, PTS, ya, penelitian tindakan. Atau kalau misalnya kualitatif itu ada fenomenologi, ada etnografi, ada grounded teori, dan lain-lain. Atau misalnya mau kuantitatif, bisa pembandingan. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah membandingkan metode A dengan metode B, berarti itu eksperimen. Gitu, ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, itu udah mulai eksperimen gitu. Jadi kalau misalnya PTK yang Bapak Ibu akan lakukan, itu hal yang sederhana, mudah. Itu kualitatif. Bisa mix method, bisa ada hitung-hitungannya, tapi biasanya kualitatif. Bapak Ibu menjelaskan tentang data-data Bapak Ibu dengan kata-kata gitu ya, dengan kualitatif. Gitu. Yang ke pertanyaan selanjutnya apa Pak Rusman ya tadi? Gimana Pak? Apakah harus ada 2 siklus atau gimana? Oh ya, siklus ya. Siklus itu biasanya per minggu. Nah, misalnya kalau misalnya pas tatap muka ada siklusnya, ada berapa pertemuan siklus, misalnya siklus 1. Siklus 1 kita dalam 1 minggu yang tatap muka ya, waktu masih normal itu ketemu siswa 2 kali seminggu gitu kan. Nah, itu bisa dalam 1 minggu itu. Jadi kita bikin RPP untuk 2 pertemuan itu, untuk 1 siklus. Kalau misalnya pada masa pandemik ini kan pembelajaran beda. Nah, bisa per minggu juga siklus itu.
Jadi kalau misalnya jumlah siklusnya berapa gitu, tergantung sudah menjawab tujuan penelitian atau belum. Kalau misalnya 2 siklus sudah, minimal 2 ya Bapak Ibu ya. Kalau 2 siklus sudah, ya sudah selesai. Kalau misalnya belum, 3. Saya pernah bikin yang 3 siklus. Gitu. Ini ada pertanyaan menarik di chat ya, dari Bapak Suparlan. Oh ya, sebelumnya yang Haiman Dwi Harjoko, Pak Dwi, apa sudah menjawab pertanyaan? Iya Bu, terima kasih Bu. Ini Bu, siklus yang kait ini Bu, yang kalau selesai kan itu seminar online, maksudnya seminar online yang dimaksud harus ke teman-teman SMP atau di seminar dengan guru sekolah saya, atau harus dari luar sekolah. Yang dilanjut terkait tentang ini Bu, yang tadi ada jurnal maksud itu apa, jurnal di kabupaten atau jurnal nasional atau jurnal internasional kayak gitu Bu, maksudnya jurnal Sinta itu juga bagaimana? Itu saja Bu. Ya, terima kasih. Untuk apa namanya, yang jurnal ya, yang jurnal itu bisa jurnal yang Sinta itu masih Indonesia gitu, kecuali yang Sinta 1 biasanya isinya bahasa Inggris, kebanyakan bahasa Inggris yang Sinta 1. Yang Sinta 2 juga ada yang bahasa Inggris gitu. Terus untuk jurnal yang ber-ISSN sudah boleh. Udah boleh minimal yang ber-ISSN, kalau enggak nanti yang Sinta gitu. Kalau misalnya mau nembus yang Scopus atau biasanya Sinta itu yang Scopus ya, itu juga boleh. Cuman yang ber-ISSN atau Sinta sampai Sinta yang bahasa Indonesia juga boleh. Kemudian untuk seminar minimal tingkat sekolah. Bisa juga di MGMP. Kalau misalnya mau di Ngupi juga boleh nih, seminar PTK-nya atau misalnya seminar penelitian, nanti kita akan kasih waktu. Nah, begitu, atau enggak di MGMP, di tingkat sekolah MGMP, atau misalnya di forum-forum seperti ini. Gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin menjelaskan atau memaparkan tentang penelitiannya. Gitu. Gimana Pak Haiman? Sudah sangat jelas ya Pak ya? Oh iya, berarti ini ya Bu, berarti yang terkait tentang seminar ini berarti boleh, misal saya setelahnya di SMA Al-Wafi, berarti pas ada rapat guru boleh, itu udah berarti hanya melampirkan sebuah foto saya Bu. Iya, pas rapat guru Bapak memaparkan penelitian Bapak, udah gitu ada fotonya Bapak lagi nerangin, ada PowerPoint-nya, udah gitu ada daftar hadir di tanda tangan yang datang gitu. Nah, kalau misalnya Bapak ikut lomba-lomba tingkat nasional kayak misalnya duduk di sini di tempat. Kalau misalnya Bapak ikut seminar lomba-lomba tingkat nasional, itu sudah ada pemaparannya gitu, sudah diminta, sudah diseminarkan di minimal tingkat sekolah gitu, dan dikirim sama daftar hadirnya, sama fotonya lagi nerangin gitu. Gimana Pak Haiman? Oke, kalau sudah jelas kita ke Ya Bu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama ya Pak ya. Nah, ini ada dari Pak Suparlan, Bu, untuk PTK hasil belajar apakah bisa dilaksanakan? Karena ada kemungkinan dalam mengerjakan postes ada orang lain yang bantu. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ya, ketika pembelajaran online gini ya, jangankan PTK ya, hari-hari aja kadang-kadang yang bikinin tugasnya siapa, yang nulis siapa, yang megang handphonenya, kadang-kadang bukan siswanya masih tidur, yang megang HP-nya orang tuanya. Nah, itu kita bisa untuk
tes, kita jangan menulis soal yang ada di Google gitu, tapi lebih ke pemahaman siswa atau lebih ke pendapat siswa gitu. Kalau misalnya ada kemungkinan yang mengerjakan post-test orang lain, itu minta difoto aja biar mereka tidak mereka ngerjain sendiri atau dikerjain gitu. Ya, kalau misalnya udah nggak bisa lagi ya itu kelemahannya ya ketika pembelajaran online yang kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir. Kalau misalnya kita nungguin tatap muka baru bikin PTK, kita nggak tahu kapan selesainya. Jadi ya mau nggak mau itu yang tadi saya bilang, menikmati pembelajaran online ini gitu. Dan mau nggak mau kita harus membuat PTK yang menyesuaikan dengan pembelajaran tersebut gitu. Oke, yang lainnya? Ini Bu, ada yang dari Pak Imron. Ya. Dari Pak Imron SMAN 1 Muncang Lebak. Ini menanyakan apakah soal pretest dan posttest itu harus sama atau beda? Ya. Bisa sama, bisa beda. Kalau misalnya sama, pretest kita bisa melihat kenaikannya ya. Kalau misalnya beda, ada yang diganti. Ada hal-hal yang diganti, misalnya kalau misalnya pretest membahas tentang DPR misalnya gitu, kalau yang posttestnya membahas tentang apanya gitu, seperti itu. Ya, ini sudah 3 pertanyaan ya di sesi pertama. Kita ke sesi yang kedua. Yang pertama dari Ibu Dina Agus ya, meminta apakah ada contoh PTK yang dilakukan secara daring. Gimana Bu? Ini rencananya kalau misalnya contoh PTK secara daring, itu kita, ada Bu Meti nggak? Bu Meti ada Pak Rusman? Ada Bu. Ada. Iya. Sepertinya ada nih, ada beliau. Bu Met. Ya, iya Bu Amel. Hai Bu Meti. Bu Meti, kita rencananya mau ada ini ya, pelatihan. Oh iya. Saya udah berbicara dengan Bu Meti, kita akan membuat pelatihan PTK, kemudian sampai ke jurnalnya seperti itu. Nah, nanti kita akan fokus di situ. Ya, gak usah khawatir Bapak Ibu kalau misalnya belum pernah menulis PTK, kita akan bantu misalnya tulis aja dulu, nanti bisa di-share ke yang sudah membuat PTK, minta tolong dieditin, minta tolong diliatin, ke saya juga bisa. Gitu. Atau nanti kita di forum itu, Bapak Ibu sekarang menulis dulu, nanti di forum itu kita akan belajar untuk menulis PTK gitu. Sekarang menulis dulu, jadi ketika pas pelatihan udah gampang. Gitu. Ya Bu Meti ya? Oke, ya seru pasti di Bu Amel. Bapak Ibu jangan lupa nanti kalau tanggalnya sudah tayang untuk daftar di pelatihan tersebut ya. Ya, ini pertanyaan kedua di sesi yang kedua. Ini kalau untuk yang laporan itu lembar pengesahan siapa yang tanda tangan dan berapa jumlah peserta seminar yang boleh menghadiri presentasi PTK-nya Bu? Kalau di lembar pengesahan yang tanda tangannya kepala sekolah sama kita gitu. Kalau misalnya di lembar plagiarisme ya kita aja, tapi di atas meterai 6.000 gitu. Ini ada pertanyaan di chat dari Ibu Tatu SMA 4. Izin bertanya kalau ke golongan ke golongan 4A berapa PTK? 2 PTK ya. Untuk guru pendamping katanya. Apa satu rumpun atau bebas Bu Amalia? Oh, guru pendamping atau kolaborator ya?
Mungkin ya. Bebas Bu, bebas bisa kepala sekolah, kan kepala sekolah tidak selalu sama ya dengan kita mapelnya gitu. Bisa juga teman satu rumpun, satu mapel gitu. Kalau misalnya ada teman lain di mapel lain yang mereka sangat bersemangat bisa menjadi kolaborator, nggak apa-apa gitu. Itu yang Galaxy A50 siapa Pak Rusman? Udah di udah dijawab. udah dibacain belum pertanyaannya? Galaxy A50. Yang 50 ya? Iya, Ini pertanyaannya, apakah memungkinkan kita buat best practice kegiatan pembelajaran tanpa didahului membuat PTK terlebih dahulu? Kalau ada, minta contohnya. Oh iya. Bisa. Saya sering seperti itu. Kita bikin best practice tanpa didahului membuat PTK atau PTS. Kalau best practice itu lebih luas, bisa dari PTK atau PTS atau langsung best practice-nya. Misalnya, ketika sekolahan saya mulai pertama kali menggunakan Google Form. Nah, itu guru-guru pada belajar, ya, saya bikin best practice-nya mengenai Google Form itu. Seperti itu. Jadi mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ada juga tergantung ya, kalau best practice itu ada yang 4 bab, ada yang 5 bab gitu. Biasanya saya membuatnya 5 bab, tapi kadang-kadang juga saya membuatnya 4 bab. Best practice ini lebih sederhana. Jadi kalau misalnya PTK atau PTS itu penelitian tindakan sekolah, ya. Kalau PTK kan di kelas, kalau PTS itu lebih lingkupnya di kebijakan sekolah. Nah, kalau best practice itu lebih simple. Bapak Ibu bisa bikin best practice kalau misalnya lancar 3 hari. 3 hari itu paling lama gitu. Asal udah ada kalau misalnya masak tuh udah ada bumbu-bumbunya, kita tinggal bikin gitu ya. Nah, itu kalau misalnya ada program-program atau misalnya Bapak Ibu ngajar, sekali ngajar nih pengen saya ngajar mapel ini menggunakan metode ini gitu ya, atau menggunakan media ini. Nah, Bapak Ibu pengen mengcapture pembelajaran itu langsung dibikin best practice-nya bisa gitu. Seperti kalau itu. angka kreditnya gimana Bu Amel? Angka kredit untuk best practice sama PTK lebih gedean PTK ya? Iya, gitu. Ya, mungkin ada lagi yang lain? Ini termin yang selesai, yang termin ketiga silahkan Bapak Ibu. Untuk untuk pelatihan PTK sampai ke jurnalnya ditunggu aja kabarnya, akan digodok di pengurus IGI Kota Bogor ya. Ya, Bu Meti. Ya Bu, nanti Bapak Ibu siap-siap nanti kalau tanggal tayangnya sudah ada untuk segera daftar. Karena kemungkinan ada batas kuota juga ya Bapak Bu Amalia, tidak supaya hasilnya memang benar-benar bagus. Jadi kami juga harus membatasi jumlah peserta. Dan kan penelitiannya kan ini juga satu-satu ya, dibaca satu-satu, diedit satu-satu, itu membutuhkan waktu gitu. Kalau misalnya banyak pesertanya akan semakin lama waktunya gitu. Mungkin nanti tidak fokus malahan. Jadi kita ngejar kualitasnya, jadi lebih sedikit, tapi kita langsung setelah membuat PTK kita ke jurnal. Jadi Bapak Ibu siapkan masalah yang akan diangkat, metode yang akan diangkat, kemudian dibuat dari sekarang gitu, dari berarti September ya, dari awal September, karena kan awal September itu ada mid semester juga. Nah, kemudian nanti ketika pada saat waktunya akan langsung Bapak Ibu bisa
bisa share penelitian yang Bapak Ibu sudah buat gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Bu Amel? Pelatihan pembuatan PTK dan jurnal akan di-share atau diumumkan melalui apa? Ya, nanti gimana Bu Meti? Tentunya nanti akan di-share melalui grup IG Kota Bogor. Nanti juga akan kami umumkan lewat Instagram IG Kota Bogor ya Bu Amel ya. Dan ada kemungkinan dari database anggota IG Kota Bogor itu juga kita share. Yang jelas lewat IG pasti akan kita share lewat situ. IG, Twitter, dan grup WA IG Kota Bogor. Untuk pelatihan, di ini ada yang bertanya, apakah ada biayanya? Gimana Bu Meti? Iya Pak, ada biayanya, tapi insya Allah tidak memberatkan. Jadi kami juga akan menggodok ini lebih detail lagi. Ada biayanya, tapi insya Allah sangat-sangat tidak memberatkan. Bapak Ibu, apakah bisa mengisi daftar hadir? Ini belum bilang belum bisa absen. Ya, sedang dikonfirmasi. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Untuk presensi sedang dicek ulang. Biasanya Bapak Ibu kesulitan untuk membuat PTK apa? Mungkin bisa share di sini. Niat kayaknya. Ya. Semangat sama niatnya yang susah. Iya ya. Diniatkan membuat PTK 1 semester sekali atau 1 tahun sekali. Atau misalnya PTK terlalu berat, bikin best practice. Itu lebih ringan ya, karena best practice bisa 1 pertemuan aja yang dilaporkan gitu. Seperti itu. Bagaimana sudah bisa mengisi daftar hadir? Udah bisa? Itu Bu sudah ada ininya, sudah ada di chat, sudah ada untuk ngisi daftar hadir. Sudah ada di chat. Iya, tapi ini dibilangnya perlu izin. Gimana Bu? Yang dikonfirmasi Bu sama adminnya sebentar. Lagi di kotak-katik. Lagi diedit. Oke, kamu pakai email aja, email domain institusi. Tapi ini gimana Pak Rusman? Kalau saya itu ada yang bisa ngisi juga. Ada. Ada beberapa yang bisa mengisi, Bu. Yang terkendala kenapa ya? Tapi saya sudah merekap nama-nama yang hadir dalam presentasi ini, dalam kegiatan ini. Iya. Sudah dicatat. Nanti kita cocokkan dengan absensi yang tadi. Kalau misalnya hari ini, kalau nunggu bisa terlalu lama gitu. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang terkendala untuk mengisi presensi sudah di ACC oleh Bapak Moderator bahwa yang hadir di sini insya Allah terekam semua kehadirannya. Jadi sudah masuk datanya kami ya pengurus IG. Jadi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu. Insya Allah terekam semua yang hadir saat ini. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Ini ada yang bilang belum pernah membuat PTK, nggak apa-apa.
karena kita kan sama-sama belajar untuk membuat PTK. Yang sebelum-sebelumnya kan juga yang sudah misalnya menulis buku, awalnya juga kan belum pernah menulis buku. Yang sudah membuat PTK, awalnya juga belum sempat, kita tuh belum pernah menjadi yang belum pernah gitu. Nah, nggak apa-apa, yang kita sama-sama belajar gitu. Dari sekarang diniatin aja, mumpung masih ada waktu, di semester ini ya, mumpung masih ada waktu untuk membuat PTK, membeli bukunya, misalnya buku PTK kan banyak ya dijual, bisa juga cari di Google, misalnya seperti itu. Nah, itu kita mulai membuat. Yang tadi, yang mana? Yang tadi aku tadi nggak lihat ada bawahnya. Mau apa? Bagi yang belum tergabung ke grup atau bagi Bapak Ibu yang belum tergabung ke grup ya, mungkin beberapa juga banyak di antara peserta di sini yang berasal dari luar Kota Bogor, memang Bu Amel. Nanti yang pasti sih lewat Instagram dan Twitternya ada. Bagaimana Pak Rusman kalau nanti ketika pelatihan itu sudah ada tanggalnya, seluruh peserta yang hadir di sini kita kirim by email undangan untuk ikut pelatihan. Ya, bagus Bu. Good idea. Ya, oke. Jadi nanti kita kirim juga by email ya. Ketika pelatihan itu sudah mulai membuka pendaftaran. Bapak Ibu, mengingat waktunya sudah mendekati akhir, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan ini, dari ngopi bareng IG ini. Nanti kita tindak lanjuti untuk yang kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini ada yang ingin saya sampaikan catatan dari kegiatan ini. Yang pertama yaitu membuat PTK di saat BDR itu tantangannya lebih besar dibandingkan dengan kondisi normal saat tatap muka. Tetapi hal ini tidak serta-merta menjadi penghambat buat Bapak Ibu guru untuk tetap menulis dan tetap memberikan pelayanan terbaik buat anak didiknya. Seorang guru profesional akan selalu tetap tanggap dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, melaksanakan penelitian dalam kondisi ekstrim sekalipun dapat dilaksanakan. PTK saat BDR itu sangat mudah dan murah, dan juga fasilitasnya sangat banyak. Ya. Maka marilah kita memulai membuat atau menulis PTK ini di saat sekarang juga. Nah, untuk agenda selanjutnya, jangan lupa kita akan mencoba mengadakan pelatihan penyusunan PTK dan publikasinya ke jurnal. Mudah-mudahan dan insya Allah untuk yang peserta hari ini nama-namanya sudah terekap dan akan emailnya nanti akan kita coba kirimkan sertifikatnya melalui email yang sudah dikirimkan kemarin. Dan untuk pertemuan hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan waktu di saat weekend-nya. Semoga ilmu yang disampaikan pada pertemuan ini sangat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ibu Siti Amalia, kemudian juga Pak Rusman. Ibu Siti Amalia sudah men-share materi yang luar biasa, juga dengan dikawal oleh Pak Rusman yang luar biasa juga. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kegiatan ngopi hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Amalia tadi bermanfaat dan kita akan segera memulai memegang pena untuk mulai menulis bagi yang belum pernah menulis, termasuk diri saya sendiri. Ayo nulis gitu ya, cepat nulis gitu. Mudah-mudahan jadi motivasi ya. Juga nanti dengan adanya pelatihan mungkin kita akan lebih paham lagi bagaimana sebetulnya menulis PTK atau best practice dan lainnya. Demikian
kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Selamat berweekend juga buat Ibu Ketua IGI Bogor. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk hadir di sini. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.